Joko Widodo. Siapa tadi? Adili dan tangkap, penjarakan Jokowi. Adili dan tangkap Joko Widodo. Saudara-saudara, kita dengarkan Marwan Batubara kenapa harus memakzulkan Jokowi. Nanti dari pandangan hukum saya bisa berikan. Sekarang pandangan realitas dari Marwan Batubara. Silakan. Mantap. Baik, jadi sebetulnya selama ini berbulan-bulan kita dari Petisi 100 sudah melakukan banyak kajian yang hasilnya menemukan bahwa Presiden Joko Widodo itu sudah sangat pantas untuk dimakzulkan. Ya, kenapa? Karena memang Joko Widodo itu telah melanggar sekian banyak pasal dalam konstitusi. Kalau kita merujuk kepada pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, di sana dinyatakan bahwa kalau kita menyebut pelanggar Undang-Undang Dasar itu sama dengan pengkhianat negara. Ya. Sementara kalau kita baca pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan Presiden itu layak dimakzulkan kalau sudah melakukan pelanggaran pidana hukum. Ya, itu ada 5. Ya, ada pengkhianatan terhadap negara, ada suap, ada korupsi, ada perbuatan tercela, dan pelanggaran pidana berat lainnya. Nah, ada syarat lain yaitu pelanggaran administrasi, tapi itu tidak penting. Yang penting pengkhianatan terhadap negara, dan itu sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Contohnya apa? Contohnya antara lain, Presiden itu seenaknya saja menerbitkan Perpres tentang APBN, yaitu Perpres nomor 54 tahun 2020. Menerbitkan Perpres nomor 54 2020 ini melanggar pasal 23 Undang-Undang Dasar. Karena apa? Karena dalam menetapkan APBN, maka Presiden itu tidak bisa sendirian melalui Perpres. Harus mendapat persetujuan atau melakukannya bersama-sama dengan DPR. Kemudian yang lain lagi, misalnya melanggar pasal 24 Undang-Undang Dasar. Apa itu? Melangkangi putusan MK tentang Perpu Cipta Kerja. Ya, ada putusan MK bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu harus direvisi selama 2 tahun. Tapi Presiden Jokowi itu mengangkangi putusan MK ini, lalu dengan seenaknya atas alasan yang absurd menerbitkan Perpu dan akhirnya menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2023. Itu hanya 2 contoh, dan banyak lagi contoh-contoh lain pelanggaran terhadap konstitusi yang didefinisikan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar. Bahwa Presiden Joko Widodo ini sudah pantas disebut sebagai pengkhianat negara, dan karena itu sudah sangat-sangat pantas untuk segera diturunkan, dimakzulkan sesuai dengan proses hukum. Kalau ini tidak bisa terjadi, maka kita berharap rakyat memahami dan bisa bertindak karena punya hak hukumnya itu seenaknya saja dikangkangi oleh Presiden Joko Widodo, maka mereka juga punya hak hukum, dasar hukum untuk menuntut agar Presiden Joko Widodo itu dilengserkan. Saya kira itu mungkin.